Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Erwin dengan NIM 2509045000019. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan mempresentasikan tentang investasi dan pasar modal yang dilaksanakan pada Jumat lalu. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke presentasinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi, yaitu pertama, perkembangan pasar modal Indonesia. Dalam 5 tahun terakhir, pasar modal Indonesia menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Jumlah investor terus berkembang, terutama di kalangan milenial dan Gen Z. Yang menarik adalah meskipun kepemilikan saham oleh institut seperti bank dan perusahaan investasi mengalami peningkatan, namun investor retail atau perorangan masih mendominasi transaksi saham di bursa dengan persentase mencapai 45%, khususnya untuk wilayah Sulawesi Selatan. Data transaksi Bursa Efek Indonesia juga menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Ini menandakan bahwa masyarakat Sulawesi Selatan semakin melek investasi dan pasar modal. Kedua, filosofi investasi menurut Benjamin Graham. Menurut Benjamin Graham, investasi yang cerdas bukanlah tentang spekulasi atau mencari keuntungan cepat, melainkan tentang analisis yang mendalam, melindungi modal dari kerugian besar, dan mengharap retur yang memadai dalam jangka panjang. Artinya, investasi yang cerdas harus dilakukan dengan pemilikan yang rasional dan perencanaan yang matang, bukan dengan mengikuti emosi dan tren pasar. Investor yang cerdas berfokus pada nilai sebenarnya dari suatu aset, menjaga keamanan modal, dan bersabar untuk memperoleh hasil yang wajar dalam jangka panjang, bukan mencari keuntungan instan yang penuh risiko. Ketiga, mengenal Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia atau Indonesia Stock Exchange adalah pasar modal di Indonesia yang menjadi tempat pertemuan antara investor dan emiten untuk memperdagangkan berbagai instrumen keuangan seperti saham dan obligasi. Sama seperti mall yang memiliki berbagai toko, BEI memiliki berbagai instrumen investasi. Dan sama seperti mall yang mempunyai jam operasional, BEI juga memiliki jam perdagangan, yaitu sesi pertama yaitu pada jam 9 sampai jam 12 WITA, dan sesi kedua yaitu pada jam 1:30 sampai jam 2:50 WITA. Di mall ini kita bisa belanja berbagai produk investasi sesuai dengan kebutuhan dan profil resiko kita. Yang keempat yaitu instrumen investasi di pasar modal. Saham adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan. Ketika kita membeli saham, kita menjadi pemilik sebagian dari perusahaan tersebut. B. Reksadana adalah wadah investasi yang mengumpulkan dana dari banyak investor untuk dikelola oleh manajer investasi profesional, cocok untuk pemula yang belum paham analisis saham. C. Obligasi ada surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan untuk pemerintah. Kita seperti memberikan pinjaman dan mendapat bunga secara berkala. Materi kelima yaitu perusahaan tercatat di sekitar kita. Contoh perusahaan tercatat yang ada di sekitar kita itu seperti BCA, BNI, Bank Mandiri, Telkomsel, Excel, Indosat, dan masih banyak lagi. Artinya, dengan berinvestasi atau membeli saham di perusahaan tersebut, kita bisa menjadi pemilik sebagian dari perusahaan-perusahaan besar ini. Keenam, manfaat lain bagi investor. Selain potensi keuntungan dari kenaikan harga saham saat dievent, adalah manfaat lain yang jarang diketahui, yaitu RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Kita berhak memberikan suara dalam keputusan penting perusahaan.
Kedua, dapat diwariskan saham adalah aset yang bisa kita wariskan kepada anak cucu kita, berbeda dengan tabungan yang bisa habis. Selanjutnya, ada 3 hal sebelum berinvestasi. Pertama, alokasi dana. Investasi hanya dari dana dingin atau uang lebih, bukan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Kedua, pencatatan keuangan. Catat pemasukan dan pengeluaran agar tahu berapa dana yang bisa dialokasikan untuk investasi. Yang ketiga, dana darurat. Siapkan dana darurat minimal 3-6 kali pengeluaran bulanan sebelum mulai investasi ini untuk mengantisipasi kejadian yang tak terduga. Mungkin begitu saja materi yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, karena sesungguhnya yang sempurna itu hanyalah Sang Pencipta. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.